Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-amalu fil julus fis shalat. Hadza yakni bermula ini bab menerangkan tentang satu pekerjaan di dalam waktu duduk dalam sholat. Hadatsani Yahya an Malikin an Muslimin bin Abi Maryam an Ali bin Abdurrahman al-Muawi annau qala wa ati Abdullah ibnu Umar wa ana a'bathu bil hasba fi sholat falamman saraftu nahani wa qala isna kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u faqutu kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u qala kana idza jalasa fi sholati wada'a kaffahul yumna ala fakhidhil yumna wa qabada asabi'ahu kulluha wa asyara bi asbuhi allati tal ibham wa wada'a kaffaul yusra ala fakhidhihi al yusra wa qala hakadza kana yaf'alu. Ada hadis yang diriwayatkan, saya ambil ujungnya, yaitu Ali bin Abdurrahman. Beliau berkata bahwa saya datang kepada Abdullah bin Umar. Wa ana a'bathu bil hasba. Pada waktu itu saya lagi bermain-main dengan batu kecil. Tapi bermain waktu kecilnya itu di waktu sholat, Maka falaman soroftu begitu sudah selesai bubar selesai sholat, nahani, yaitu Abdullah bin Umar mencegahku jangan melakukan itu. Wa qala isna kama kana Rasulullah. Abdullah bin Umar berkata bahwa lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya bertanya, katanya Ali bin Abdurrahman, saya bertanya bagaimana Rasulullah melakukannya. Kemudian kata Abdullah bin Umar, karena idza jalasa fi sholat wa doa kaffaul yumna fi ala fakhidil. Ini misalkan paha, jadi tangannya diletakkan di atas paha, ujung pas ujung yumna ini di dengkulnya apa yang satunya begini, cuma Rasulullah menggenggamkan, jadi tidak membeberkan yang kiri seperti ini, yang kanannya seperti ini. Dalam hadis yang lain di sini gak dijelaskan wa'aqoda itu salah khomsina asalasan wa khomsina 53. Jadi ini, jadi karena 53 ini 5 itu 5 kan bunder, 31 geret 1 3 itu geretan. Jadi artinya tidak seperti ini, tapi membuat nomor 53. Kalau di sini nggak ada ya, jadi biasa. Ya, makanya jangan heran kalau ada yang seperti ini, ada yang biasa begini. Lalu wa asyara Rasulullah isyarat dengan telunjuk. Nah, ini
isyarat ini pada saat mengucapkan asyhadu alla, di sini nggak ada, sehingga ada yang langsung karena wa asyara langsung, ada yang nanti dalam Sahih Bukhari itu wa aqoda dulu begini, pas pada waktu apa tuh namanya asyhadu alla ilaha illallah baru isyarat seperti ini. Kemudian ditundukkan lagi. Gitu, jadi jangan begini terus ya, jangan tegak terus begini. Ini apa tuh namanya, ini yang diambil oleh Imam Syafi'i, tapi ada hadis ya, yang justru nggak tahu nanti di sini ada nggak, justru jadi apa tuh namanya, menggerak-gerakan ininya. Ini diambil oleh Imam Abu Hanifah ya. Nah, Imam Syafi'i bilang itu makruh. Nah, kalau Imam Abu Hanifah justru disuruh begini. Katanya alasannya untuk mengusir setan. Itu Imam Abu Hanifah ya. Kalau di hadisnya nggak ada mengusir setan, itu akal anunya Imam Abu Hanifah itu. Dengan Allah ini kata jadi setan takut gitu katanya. Nah, Imam Syafi'i makruh, tidak membatalkan, tidak ya. Makanya maaf misalkan ada yang ini ya udah biarkan saja, orang semuanya ada dasarnya ya. Nah, kalau saya ambil dari Sahih Bukhari, begitu pas langsung seperti ini, buat hitungan apa nomor 53 begini, begitu asyhadu alla ilaha illallah baru menunjukkan bahwa Allah itu satu, kemudian didengkelkan lagi tanda sebagai tawadhu di hadapan Allah. Nah, ini jadi kalau di sini, jadi hadis yang di sini yang saya baru baca, begitu langsung hai Ali bin Abi Rahman, Rasulullah melakukan seperti ini. Jadi nggak pakai bunder, nggak pakai ini, terus langsung, jadi langsung saja begini. Jadi nggak kayak gini lagi, jadi langsung seketika. Jadi beda-beda hadisnya ya. Kemudian wa haddatsani an Malikin an Abdullah bin Dinar an Nausamiya Abdullah bin Umar wa shalla ila jambi rajulun falamma jalasa rajul fi arba'in tarabba'a wa sanna rijlaihi falamman syarfa Abdullah abadzalik alaihi faqala ar-rajul fa innaka taf'alu dzalik faqala Abdullah bin Umar fa inni ashtaki. Jadi ada yang bernama yaitu Abdullah bin Dinar mendengar Abdullah bin Umar. Waktu itu wasalla ila jambi. Jadi Abdullah bin Dinar sholat di sampingnya Abdullah bin Umar. Terus tiba-tiba ada seorang sahabat tentu saja, tapi cuma tidak disebutkan. Falamma jalasa rajul fi arba'in tarabba. Pada saat laki-laki sujud duduk yang keempat rakaat, berarti tahiyat maksudnya, tarabba. Jadi beliau si laki-laki sahabat tadi duduknya duduk sila. Ini begini. Kayak kita saran tuh. Biasanya kan begini. Ini enggak sila begini. Nah, setelah selesai sholat ditegur oleh Abdullah bin Umar. Alaman syarafa. Begitu selesai tegur. Faqala rajul, kamu kenapa begitu? Kok pakai sila? Faqala rajul fa innaka taf'alu dzalika. Kata si laki-laki, karena engkau juga pernah melakukan. Oh, itu dulu waktu saya sakit, nggak bisa begini. Jadi bisanya seperti ini. Nah, itu. Nah, artinya ya hadis ini boleh menunjukkan boleh kalau misalkan tahiyatnya pakai sila. Ya tentu saja dalam keadaan tadi ya, karena Rasulullah melakukannya tadi
nasbu ya, mendirikan kaki kanan, kemudian kaki kiri diajukan sehingga pantat ke bawah, nempel ke tanah. Kalau tahiyat akhir disebut namanya julus tawaruk, duduk yang bokongnya atau pantatnya ke tanah. Nah, terus ada julus iftiros tahiyat awal, yaitu jadi pantatnya dilemekin kaki kiri, namanya ini julus iftiros itu. Nah, jadi kalau dalam keadaan sakit misalkan itu boleh jangankan sila, kakinya menjulurkan ke depan juga boleh begini misalkan. Kalau dalam keadaan sakit nggak bisa seperti yang, tapi kalau bisa ya jangan. Kenapa? Karena sunnah hayat dengan iftiros. Tawaruk itu adalah iftiros pada waktu tahiyat awal, tawaruk pada tahiyat akhir itu sunnah ya. Jadi kalau sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak dosa. Sementara sholat itu tujuan utamanya melaksanakan kewajiban, tentu saja mendapatkan pahala. Ya. Maka usahakan sebanyak mungkin pahala, artinya sebanyak mungkin kita melakukan sunnah-sunnah. Ya. Jadi jangan cuma hanya yang rukun-rukunnya saja. Sering saya sampaikan, jadi rukun sholat itu ada 3 bagian, ada 3 macam. Ada rukun kolbi, cuma niat 1. Ada rukun kauli, takbiratul ihram, Allahu Akbar yang pertama itu. Kemudian baca Fatihah, kemudian membaca tahiyat akhir ya. Jadi baca surat bukan rukun. Ada orang sholat nggak pakai baca surat, Fatihah amin langsung ruku, sah. Sekali lagi cuma sah tapi sedikit pahalanya karena meninggalkan sunnah-sunnah. Kemudian jadi takbiratul ihram, baca Fatihah, ini rukunnya. Kemudian tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, baca sholawat pada tahiyat akhir, salam yang pertama. 5. Salam yang kedua itu sunnah, bukan rukun. Sehingga kalau misalkan salam yang pertama assalamualaikum, kemudian kentut, jangan teruskan dan niat keluar langsung. Berarti kentutnya di luar sholat. Tapi kalau assalamualaikum pertama ini yang rukun, begitu kentut diteruskan assalamualaikum kiri, berarti kentutnya di dalam sholat, maka batal sholatnya. Kembali itu rukun kauli, rukun fi'li, berdiri bagi yang mampu ya. Ini berdiri itu rukun, jadi nggak boleh duduk kalau masih mampu. Boleh duduk itu kalau sudah nggak mampu berdiri. Fa'ilam takdir qaiman, kalau kamu, kata Rasulullah, kalau kamu tidak mampu berdiri, faqaidan, maka boleh dengan duduk. Fa'ilam takdir, duduk pun tidak mampu, maka famuttojian, maka berbaring. Fa'ilam berbaring itu berarti miring begini. Fa'ilam takdir, kalau tidak bisa atau tidak mampu lagi berbaring, famustalqiyan, maka terlentang. Terus kalau udah nggak bisa terlentang apa? Udah gak ada lagi. Ya sudah, tinggal isyarat gitu. Masih tetap kewajiban tuh sholat ya. Dalam keadaan apapun. Kemudian itu rukun fi'li. Jadi berdiri, ruku, iktidal, sujud, julus baina sajdatain, sujud lagi, tahiyat akhir ya. Duduk tahiyat akhir itu termasuk rukun fi'li, perbuatan ya. Sisanya itu semua sunnah ya. Sunnah juga ada dua bagian, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Sunnah abad itu sunnah yang kalau ditinggalkan disunahkan sujud sahwi. Sunnah hayat kalau ditinggalkan tidak disunatkan sujud sahwi. Kalau rukun ditinggalkan harus diulang. Kalau rukun harus diulang, nggak boleh pakai sujud sahwi atau diganti. Kalau nggak diulang nggak sah. Contoh,
misalkan Allahu Akbar, tiba-tiba langsung baca surat, saking lagi senengnya apa membaca Quran sampai lupa baca Fatihah, langsung baca surat misalkan. Nah begitu udah sujud baru inget, loh tadi saya nggak baca Fatihah, langsung baca surat saja, maka harus diulang, nggak usah dibatalin ya, balik lagi aja baca Fatihah. Nanti ruku, i'tidal itu semuanya udah nggak jadi, nggak dianggap. Jadi baca Fatihah, baca surat, ruku, kemudian i'tidal, sujud, dan teruskan. Udah, nggak usah, wah salah, udah balik usolli lagi, nggak perlu ya. Nah ini kembali. Wa haddatsani an Malik an Abdurrahman bin Qasim an Abdullah bin Umar annau akhbaru annau kana yara Abdullah bin Umar ya tarabba'u fi salat idza jalasa fa fa'altu wa ana yaum idzin haditsus sinni fanhani Abdullah wa qala innama sunnatus salat an tansiba rijlakal yumna wa tasanna rijlakal yusra. Ada hadis yang lain yaitu bahwa Abdurrahman bin Qasim itu dari Abdullah bin Umar. Jadi Abdurrahman bin Qasim ini melihat Abdullah bin Umar melakukan sholat dengan cara duduk sila, ya tarobba. Kemudian saya ikutin, kata siapa dia, Abdurrahman nih. Saya karena Abdullah bin Umar tadi duduk tahiyat akhirnya sila, saya sholat di rumah juga begitu. Apalagi kalau ikut makmum pada saat itu. Kata begitu selesai, ini sama dengan atas, cuma riwayatnya yang berbeda dari Abdurrahman. Kalau tadi kan dari Abdullah bin Abdurrahman. Abdullah bin Umar melarangku. Katanya, kata beliau, saya melakukan itu karena saya sakit. Astaki, ya, astaki itu sakit. Jadi yang bagus sunnatus salat, bagusnya itu sunnah suatu pada saat tahiyat akhir itu duduknya tegakkan kaki kanan, kemudian kaki kiri yaitu maju ke depan, pantatnya nempel ke tanah itu. Jadi kakinya ini kaki kanannya ditegakkan, jari-jarinya menghadap kiblat. Gitu. Itu yang biasa kita lakukan tahiyat akhir. Gitu. Jadi tadi kalau dalam keadaan sakit baru boleh. Gitu. Kata Abdullah bin Umar kepada Abdurrahman tadi. Inna katab al-dzalik faqala inna rijlaya la tahmilani, karena waktu itu saya kedua kaki saya nggak kuat menahannya, sakit, nggak bisa. Itu kalau coba bagi yang punya penyakit asam urat, saya udah kalau lagi kumat nggak bisa. Bagaimana bisa ini orang nempel aja sakit luar biasa. Jadi bagaimana itu yang sholatnya duduk? Kalau memang nggak mampu nggak apa-apa. Kan banyak tuh di Mekah. Ya. Bawa begitu jalan kaki tapi giliran Giliran sholat duduk. Jadi gini ya. Kalau memang kalau udah nggak mampu, nggak boleh duduk. Berdiri. Nanti yang nggak mampunya aja yang dilakukan. Contoh, dia misalkan berdiri, kalau sujud susah, dengkulnya sudah nggak bisa. Lah itu ya udah berarti cukup pada waktu berdiri, begitu pada waktu sujud dia duduk, kemudian cukup begini aja. Karena mau turunnya nggak bisa, misalkan. Ataupun udah turunnya bisa, nanti naiknya nggak bisa. Ya udah berarti duduk sambil gini, dengkulnya gitu. Begitu pula sujudnya. Selama masih mampu nggak boleh, nggak sah. Kalau mampu masih makan nggak sah. Ya.
masih mampu berdiri tiba-tiba duduk, nggak sah. Karena itu apa? Rukun ya. Tapi kalau memang udah nggak mampu baru. Jadi lakukanlah selama masih mampu. Kalau sudah nggak mampu, baru itulah lakukan yang semampunya. Saya kalau lagi kumat asam urat selama masih bisa apa? Masih ke bawah tetap berusaha walaupun sakit itu. Tapi kalau sudah nggak bisa, barulah ya. Saya di depan meja bangku. Jadi pada saat apa itu namanya ini, karena kalau dinempelkan sakit luar biasa. Jadi saya duduk sambil depannya ada meja, begitu apa ruku biasa, kalau sujudnya ke meja gitu. Tuh. Jadi nggak ada kan apa namanya itu rukunya juga begini, kalau sujudnya juga begini, lebih rendah saja, nggak nempel ke sesuatu tempat. Itu. Tapi saya usahakan harus nempel ke sujud itu walaupun tidak ke bawah karena nggak bisa kakinya. Itu kalau lagi kumat. Mudah kan? Kalau Islam itu mudah kalau nggak mampu begini. Tapi kadang-kadang orang tadi mudah, gara-gara disebabkan mudah itu mempermudah gitu, gampang. Kembali wasana rijlaka itu maksudnya pada saat kayak ada hadis nih, mangqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marrat inda kulli dubur salatin wa alam apa namanya yusni alek. Jadi wa yusni alek bukan wa yusni alek, artinya wa yusni rijlaika gitu. Masih dalam keadaan tetap, kedua kakinya posisinya seperti tahiyat. Itu kalau baca itu 10 kali, hufirat dunubuhu walau kanat mithla zabadil bahri. Maka dosa-dosanya maka diampuni walaupun dosanya sebesar lautan. Sebesar busa lautan, ada sebanyak busa lautan itu, walaupun banyak sekali dosanya diampuni oleh Allah kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir sebanyak 10 kali. Ada hadisnya inda duburi kulli sholatin, habis setiap sholat fardu. Ada yang cuma ba'da subhi wal maghrib. Saya melakukannya cuma ba'da subhi dan maghrib yang 10. Kalau yang zuhur asar isanya yaitu cuma 3 kali. Ya. Karena ada hadis yang tadi ada 3, ada 10, ada lagi yang 10 itu hanya pada subuh dan maghrib saja. Ya. Itu la ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bukan hanya diampuni dosa, akan dilindungi oleh Allah dari setan sehari itu. Nah, kalau baca subuh sampai maghrib, setan nggak berani mengganggu, dilindungi oleh Allah. Enggak maksudnya mengganggu untuk melakukan dosa. Tiba-tiba berat untuk melakukan dosa. Tuh. Jadi kalau baca terus, makanya setiap waktu jangan lepas. Lah itu cara bacanya qabla ayusnia rijleh, sebelum kakinya berubah. Jadi masih tetap seperti tahiyat akhir begini ya. Jadi astagfirullahaladzim, baru kalau udah selesai barulah duduk silahkan, mau duduk bagaimana aja silahkan. Tapi kalau belum baca, makanya la ilaha illallah harus di awal, kalau jangan di akhir ya. Setelah istighfar baca la ilaha illallah sudah selesai, barulah duduk sila atau duduk apa saja sesuai kemampuannya. Misalkan ada yang seneng duduknya duduk iftiros, pantatnya diganjel sama kaki, ya silahkan. Gak usah memasalahkan ada yang julus apa iftiros, ngomongin yang sila ngomongin yang iftiros. Orang semuanya ada hadisnya, silahkan saja. Kembali ini tadi bahasanya
Yahya dari Yahya bin Sa'id annal Qasim bin Muhammad arahumul julus fit tasyahud. Ya. Qasim bin Muhammad melihat orang-orang sahabat-sahabat duduknya dalam tahiyat itu fanasoba rijlah. Jadi kakinya ditegakkan, gitu. Al-yumna yang biasa tuh ya, begini. Nasoba yumna. Wathana rijle al-yusra. Kemudian nekuk artinya masukin, yaitu yang biasa kita begini aja tuh kan. Ini ditekuk ke sini, kemudian ditindihin ininya, ini tegakkan. Gitu. Wathana rijlah itu al-yusra yang kirinya gitu kan. Terus wajala sa'ala warokihi al-aisar dan apa tuh namanya duduknya di atas pantatnya. Warok ini pantat, jadi pantatnya ke bawah. Kalau iftiros kan begini itu disemekin atau dikasih ini kaki kirinya untuk menadahin pantat kalau apa namanya tahiyat awal. Begitu terakhir diajukan kakinya, pantatnya ke bawah nempel ke tempat. Nah, tetap yang kanan ditegakkan ininya ya. Kaki kanannya ini ditegakkan berdiri kayak gitu. Walam yajlis ala qadamihi dan dia tidak duduk di atas telapak kakinya. Berarti tadi bukan gini. Ini pada tahiyat akhir. Tsumaqala aroni hadza Abdullah bin Umar. Kemudian saya bilang bahwa saya melakukan ini karena saya melihat Abdullah bin Umar seperti itu. Jadi ada juga hadis yang antara tahiyat awal dan akhir sama. Yaitu sama duduknya begini. Kayak tahiyat akhir. Itu. Makanya kalau pengen beda-beda ke Mekah itu bermacam-macam. Saya dinasehatin sama salah satu guru saya, kalau kamu ke Mekah tidak usah melihat perbuatan orang. Udah lakukan aja yang kamu lihat, kamu dapat belajar dari guru kamu. Karena nanti di sana banyak banget berbeda-beda. Ada yang Allah Akbar tangannya ke bawah, nggak di situ Pak, sidakep itu. Nah, ada yang Allahu Akbar sampai di atas. Ada yang Allah Akbar kayak pegang titit gitu, maksudnya padahal puser gitu. Udah nggak usah lihat orang, yang penting kamu dan itu gitu. Ya, tapi saya baca di Madzhabul Arba'ah, kalau Imam Allahu Akbar nih, kalau Imam Abu Hanifah yang paling tua tabiin itu diletakkan tangannya di pusar. Nah, tapi karena pengikutnya ada yang kebablasan, bukan pakai pusar tapi pegangnya tititnya ke bawah itu. Nah, itu. Iya kan Allah Akbar ajar pusar di sini. Ini sampai ke bawah. Nah, kemudian Imam Malik, muridnya Imam Abu Hanifah, itu ada dua riwayat. Ada riwayat di perut, pegang perut karena perut itu penting. Kalau Imam Abu Hanifah alasannya karena pusar itu adalah kekuatan ya. Ini, jadi harus pusar dipegang. Kemudian kalau Imam Malik perutnya, karena perut itu ada Rasulullah bersabda ifadil batna wa mawaha. Jagalah perut dan apa yang dalamnya. Artinya perut ini jangan makan jangan terlalu banyak. Jadi kalau setiap sholat dipegang, ditekan itu. Nah, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik lagi beda lagi. Allahu Akbar letakkan di bawah dada. Hati di sini di belah kiri. Allahu Akbar. Karena hati ini adanya belah kiri, jadi harus dipegang tuh hatinya biar jangan kemana-mana. Lah muridnya lagi Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Itu naik lagi. Jadi jangan di bawah dada, tapi harus di dadanya. Allahu Akbar. Gitu. Dadanya yang dipegang. Itu. Makanya ini bakal begitu banyak banget.
ada yang pegang titik, ada yang berlebihan. Jadi Imam Ibn berlebihan, murid-muridnya yang kurang paham tentang mazhabnya Imam Abu Hanifah sampai ke bawah. Kemudian Imam Malik, karena ada dua riwayat, jadi ada yang Allahu Akbar nggak dipegang perutnya, udah biasa begini aja. Imam Syafi'i yang kebablasan, Allah, karena katanya agak geser ke kiri, Allahu Akbar, nanti bisa nyikut temannya, terkiri banget. Imam Ahmad yang kurang paham lagi, kebablasan sampai ke atas, Allahu Akbar, orang kedinginan. Jadi semuanya sah sholatnya ya, semuanya sah sholatnya, mau bagaimana saja itu sah ya, asal jangan niat main-main. Karena itu sunnah bukan rukun. Kalau yang rukun ditinggalkan baru tidak sah. Nah, ini jadi kembali sama dalam tahiyat meletakkan tangan, dan itu semuanya berbeda-beda. Kembali ya, kayak tadi misalkan tahiyat awal jurus iftiros, tahiyat akhir julus tawaruk, ada juga yang sila, ada juga yang tahiyat awal dan akhir dua-duanya sama, julus iftiros. Ada lagi yang dua-duanya sama, tahiyat awal akhir dengan julus tawaruk. Ini yang di sini nih, yang di imam ini. Kalau di Mekah kebanyakan, kalau Imam Ahmad iftiros semuanya. Tapi ya karena saking padatnya ya bisa saja juga ngalamin di di Raudhah, begitu rebutan kan pengen jamaah di situ, terus saya dapat di dalam, begitu tahiyat akhir mau begini nggak bisa, orang padat banget, ya udah tahiyat akhir juga begini, nentet gini, saking penuh yang banyak orang itu. Nah, itu kalau andai kan nggak ada berbeda pendapat, mungkin saya memaksakan yang bisa menyakiti orang, kan gitu. Itulah makanya Rasulullah bersabda, ikhtilafatu ummati rahmatun. Perbedaan ulama itu adalah merupakan rahmat. Jangan menganggap bahwa dirinya paling benar, jangan menyalahkan orang lain, karena perbedaan justru menjadi rahmat. Yang sah dengan seperti kejadian seperti itu, saya jadi harus begini, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, karena nggak bisa tawaruk. Gitu. Begitu pula yang lainnya. Gitu. Kembali at-tasyahud fi sholat. Haddatsani Yahya an Malik an Ibnu Syabin an Urwah bin Zubair an Abdurrahman bin Qari an Nausamiya Umar bin Khattab wa huwa 'alal mimbar yu'allimun nas at-tasyahud. Intinya akhir, yang namanya Abdurrahman bin Abdul Qari mendengar Umar bin Khattab lagi khutbah di atas mimbar, di mana sahabat Umar lagi mengajarkan manusia tentang tahiyat. Yaqulu, Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab berkata bahwa qulu, hei para sahabatku, ucapkanlah kalian at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu was-sholawatu lillah. Ini apa tuh namanya yang diajarkan oleh Umar. Intinya at-tahiyat. Jadi cuma beda-beda apa? Beda-beda kalimat nanti ya. Dari Abdullah bin Mas'ud beda lagi. Jadi kalimatnya sama, cuma susunannya yang beda-beda. Kalau sahabat Umar ucapannya at-tahiyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu as-salawatu lillah. Kalau assalamualaikum ya nabi semuanya sama. Terus biasa assalamualaikum, bahkan ini sejak
Zaman kalau salam itu dari sejak zaman Nabi Adam, ya. Ya, tahiyat itu penghormatan itu sejak Nabi Adam. Jadi kata Allah, hai Adam, kamu ucapkan ini sebagai penghormatan anak-anak cucumu sampai hari akhir zaman. Ya, itu tahiyat itu begitu, jadi penghormatan. Makanya kalau kita masuk rumah, kalau ada orang assalamualaikum, tapi kalau nggak ada orang assalamu alaina wa ala ibadis sholihin gitu. Itu tidak hanya dalam sholat diperintahkannya. Ya, yang lainnya asyhadu alaihi semua sama ya. Nah, kalau dari tadi Abdullah bin Umar, itu tahiyatnya begini, ada bismillah, bismillah, at-tahiyyatulillah, as-shalawatulillah, az-zakiyatulillah. Berbeda kalau tadi di atas az-zakiyatulillah dulu, ya. Kemudian kalau di sini as-shalawatulillah dulu. Nah, ini yang lainnya sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu semua sama. Terus syahidtu anna la ilaha illallah, syahidtu anna Muhammad Rasulullah yaqulu hadza fi qadri. Cuma bahasanya tidak pakai asyhadu tapi syahidtu. Bingung kan? Banyak banget beda-beda. Syahidtu bukan asyhadu tapi syahidtu anna la ilaha illallah. Sama artinya saya bersaksi, cuma beda kalimat. Kemudian dalam ta'iyah itu tadi dari Abdullah, Umar, dari anaknya dua yang berbeda. Sekarang ada lagi an Malikin, an Abdurrahman, an Abi Qasim, an Abihi, an Aisyah, zaujin Nabi. Siti Aisyah mengucapkan tahiyatnya begini. Jadi karena takul idza tasyahadat, jadi at-tahiyyatut thayyibatus sholawatuz zakiyatu lillah, gabungan. At-tahiyyatut thayyibatu itu. Terus as-sholawatu az-zakiyatu lillah. Yang lainnya asyhadu alla ilallah sama. Terus semuanya. Kemudian an Aisyah zaujin Nabi kana taqul idza tasyahadat at-tahiyyatut thayyibatu shalawatu sama tadi. Nah, ada lagi yang dari Abdullah bin Mas'ud ya, yang diambil oleh Imam Syafi'i, at-tahiyyatut thayyibatu shalawatu thayyibatu ya, at-tahiyyatut thayyibatu shalawatu thayyibatu dulu, at-tahiyyatu shalawatu thayyibatu lillah sampai akhir yang biasa dipakai oleh itu. Jadi beda-beda, tapi intinya ada at-tahiyatnya. Intinya ada at-tahiyat itu penghormatan bagi Allah itu. Intinya. Nanti kalimatnya berbeda-beda ya. Ya silahkan yang kira-kira gampang menurut dirinya. Semuanya sama-sama dengan doa iftitah. Pembukaan ada yang pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atal baina maghrib sampai akhir. Ada yang Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru illa anta faghfirli maghfiratan warhamni innaka ghafurur rahim. Ada yang yaitu apa namanya, wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma'an inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu. Itu yang diambil oleh Imam Syafi'i ya. Ya silakan saja, itu sunnah. Tidak baca doa iftitah juga sah, cuma ya kurang pahalanya ya, kurang sunnah itu sah ibarat pohon itu. Jadi kalau pohon nih syarat adalah akar. Kalau pohon nggak ada akar nggak akan bisa berdiri. Sholat ataupun ibadah apa saja kalau nggak ada syaratnya nggak dilaksanakan nggak akan bisa berdiri, nggak sah. Begitu pula rukun itu pohonnya batangnya. Jadi barulah sunnahnya ada dahan-dahan yang besar. Sunnah hayat itu ranting-ranting yang ada daun-daunnya juga itu sunnah hayat. Jadi kalau pohon nggak ada daunnya ya nggak akan berbuah. Sama, misalkan ibadah tidak sunnah-sunnahnya tidak dilaksanakan,
Itu. Usahakan selama mampu sunnah itu dilakukan. Walaupun tanpa tidak dilakukan juga sah. Bukan hanya sholat, apa saja. Jadi tadi berbeda tahiyat itu tadi. Jadi jangan heran. Maka kenapa kiai-kiai walaupun banyakan di Indonesia itu mengikuti madhab Imam Syafi'i, tapi membaca karena Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tidak membukukan hadis, murid-muridnya yang membukukan. Ya, Imam Bukhari itu kan Imam Muslim, padahal kan Imam Syafi'i. Yang membukukan hadis madhab 4 itu Imam Malik, ini Muwatta, Imam Ahmad bin Hambal namanya Musnad Ahmad bin Hambal. Gede ya, 4 jilid gitu loh. Saya ngambil ini yang kecil soalnya. Ya kalau nanti selesai pengen ya silakan. Karena saya udah ngaji semua. Ngaji sanadnya semuanya ada. Ya, ini kayak ini ya, langsung sampai kepada Imam Malik yang pengarangnya. Saya dulu pada Habib Syekh Al-Musawa dari Hadramaut Yaman, Buya Zayadi, beliau juga dari Mekah, Said Al-Maliki, dari bapaknya Said Muhammad Al-Maliki itu. Nah, kebetulan Said Maliki itu dia bermadhab Imam Malik atau mengikuti madhabnya Imam Malik. Gitu. Itu semua dipelajari. Kenapa Imam Syafi'i kata? Karena untuk supaya Imam Syafi'i supaya jadi orang, jangan jadi orang yang rewel. Jangan jadi orang yang fanatik madhab, fanatik guru, fanatik golongan. Ya. Jadi bisa menghargai pendapat orang lain. Kata Imam Syafi'i, kamu silahkan mengikuti saya, tapi harus menghargai pendapat orang lain. Gitu. Makanya beda-beda, di Sahih Bukhari beda, di ini beda, termasuk di sini. Imam Malik itu beberapa hadis yang barusan itu udah ada 3 baru. Nanti ada yang di sini nggak ada, nanti di Bukhari ada. Ini yang saya pakai itu di sini nggak ada. Ya. Jadi at-tahiyatus sholawatut thayyibatul mubarakat itu lillah itu nggak ada di sini. Ya. Tapi semuanya intinya sama, cuma beda duluin ini, ada yang duluin ini gitu aja. Intinya at-tahiyat, penghormatan. Nah, kembali ma yaf'alu ini tadi at-tahiyatut thayyibatus shalawatul zakat ini yang Siti Aisyah. Kemudian mana lagi? Ma yaf'alu man rafa'a ra'sahu qoblal imam. Ini akan merangkan suatu yang orang melakukan di mana mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat. Haddatsani Yahya an Malik an Muhammad bin Amr bin Alqamah an Malik bin Abdullah As-Sa'di. An Abi Hurairah annahu qala alladzi yarfa'u ra'sahu wa yakhfidu qabla al-imam fa innama nasyatu biyadi syaiton. Jadi orang yang mengangkat kepalanya pada saat ruku dia bangun duluan, atau pada saat ruku atau sujud turun duluan sebelum imam, maka dia sebenarnya ubun-ubunnya dipegang setan. Jadi karena ubun-ubunnya pegang setan, dia duluin imam terus. Walhasil dalam hal apa saja, kalau mendahului imam berarti ubun-ubunnya dipegang setan. Apa sanksinya orang yang suka mendahului imam itu? Di Sahih Bukhari, di sini nggak ada, nggak disebutkan. Di Sahih Bukhari, Muslim, dia nanti di hari yaumul qiyamah wa ra'su himarin. Jadi nanti begitu di hari kiamat kepalanya jadi kepala himar oleh Allah itu. Badannya badan manusia tapi kepalanya kepala himar. Artinya ancamannya berat, nggak boleh
mendahului imam itu. Kalau imamnya belum ruku ya jangan ruku, imamnya belum bangun dari sujud jangan bangun dari sujud. Makanya maaf Rasulullah itu yang lama sujud dan rukunya itu cuma sholat subuh. Sholat yang lain cepat, takhfif. Karena kata Allah, idza shalla ahadukum ma'an nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam maka ringankan, jangan lama-lama. Fa inna wara'aka, karena di belakangmu ada ad-dhaif, ada al-marid, ada dzul hajah, yaitu ada orang sakit, ada orang yang punya kebutuhan, ada yang lemah. Jadi Rasulullah kalau sholat berjamaah nggak lama, mau sujudnya mau rukunya kecuali waktu subuh. Karena subuh itu cuma 2 rakaat. Dan di samping itu ternyata apa yang dilakukan Rasul diteliti oleh para dokter yang ahli, itu ternyata kalau waktu subuh itu karena tadi sudah habis namanya orang-orang banyak yang tidur, darah belum lancar, belum mengalir ke bagian kepala, maka pada saat sujud itu darah mengalir sampai ke otak. Jadi nanti kalau otaknya sehat, semuanya sehat. Ya, karena semuanya ini oleh otak. Ya. Jadi subuh itu agak lama, tapi juga jangan terlalu lama. Saya kalau subuh itu paling cuma baca Allahumma inni a'udzu biridoka min sakhatika wa a'udzu bi'afika min uqubataka wa a'udzu minka ilaika la ufsisan alika ala kama asnatik. Terus Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzu sakhatika minar. Allahumma ya muqallibal tsabit qalbi ala dinik. Itu kalau panjang. Kalau ini kadang-kadang itu enggak cuma satu itu ya. Melihat sikon ya. Kalau kalau di sini kan banyak orang tua ya. Di sini kan banyak orang tua, agak cepetan saya di sini sujudnya. Kalau nanti terlalu lama, kalau saya baca semua nanti yang tua. Kan beda kalau kelamaan itu ya. Itu sih agak cepetan. Tapi kalau di pesantren santri ya masih sekalian biar bikin santri sehat, saya lama. Kalau di sini saya ngimamin di sini, maaf subuh itu saya agak cepetan itu termasuknya. Tapi kalau sholat yang biasanya juga cepat. Jumat juga Rasulullah cepat. Ini maaf kadang-kadang ada yang dibalik. Sholat Jumat sujud rukunya lama. Silakan kalau saya ngimamin Jumat di sini dengan subuh beda. Kalau Jumat lebih cepat. Kenapa? Karena Jumat itu banyak orang yang berbeda-beda. Bukan hanya yang pengen ibadah, ada yang keperluan, ada yang ini. Maka mau ruku, mau sujud dipercepat. Gitu. Nah ini kembali, tapi juga jangan terlalu mentang-mentang suruh cepat, banyak yang kebutuhan, semuanya kilat. Cepat semuanya ya juga nggak begitu. Ya khair umur awsatuha, sebaik-baiknya urusan itu yang sederhana, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lama. Gitu. Jadi kenapa? Karena kata Rasulullah, idza sajadta fas'al. Kalau sujud itu minta doa. Kalau idza ruku'ta, kalau kamu ruku fa'adzim, agungkan Allah. Jadi enggak usah minta di waktu ruku itu, agungkan Allah aja, nyebut-nyebut nama Allah. Tapi kalau waktu sujud itu tempatnya meminta. Mintanya minta akhirat. Ya, tadi Allahumma inni a'udzu bidzika, ya Allah aku minta perlindungan dengan ridhamu min sakhatika. Jadi dari jangan sampai engkau murka kepadaku. A'udzubika bi'afwika, dengan maafku, min uqubatika, dengan maafanmu maka saya lindungi daripada siksamu. Ya ada sujud tilawah sajadah wajilladzi khalaqahu wa qasamahu basaruhu sampai ada. Jadi banyak ya doa sujud banyak, cuma jangan dibaca semua. Ambil yang kira-kira senang sesuai dengan apa yang diinginkan. Kan orang beda-beda.
Nah, saya seneng minta jangan sampai diazab, minta dapat ridhomu. Kalau udah dapat ridho, insya Allah ya. Semuanya ada. Yang paling penting itu ridho. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kalau udah ridho, surga. Wa na'udzu min sakhatika, jangan sampai murka. Udah. Ada yang bisa mengumpulkan doa. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabika Muhammad. Ya Allah, aku minta yang sebaik-baiknya permintaan Nabi Muhammad. Udah. Pokoknya permintaan Muhammad yang paling bagus, aku juga minta. Wa na'udzubika wa na'udzu masta'adzaka min. Ya Allah, aku minta perlindungan seperti yang Rasulullah minta perlindungan kepadamu. Kalau Rasulullah minta perlindungan dari neraka, dari siksa kubur, ya saya pun minta seperti itu. Itu Rasulullah mengajarkan kepada Siti Aisyah, pada Siti Fatimah, pada wanita. Kalau kamu pengen kalau seperti engkau Rasul capek, doanya banyak banget katanya. Ya udah begini aja, disingkat tapi padat. Ya Allah, aku minta seperti apa yang diminta oleh Rasulullah gitu, yang paling bagus. Dan aku minta perlindungan seperti apa yang Rasulullah minta perlindungan. Jadi udah kena semua gitu. Itu sujud tuh, sujud ya. Supaya nggak nungguin. Kalau kita doa nggak nungguin, jadi nggak capek. Kalau nunggu itu perbuatan yang pekerjaan yang capek ya. Kalau kitanya doa, insya Allah nggak akan capek. Nah, kembali tadi, kemudian jadi artinya hadis tadi tidak boleh mendahului imam dalam segala hal. Jadi harus di belakang. Kalau udah resikonya, kalau udah makmum ya harus mengikuti imam. Lianna Rasulullah ini Shallallahu Alaihi Wasallam qala innama ju'il imam liyu'tamma bih, karena imam dijadikan itu untuk diikuti, dimakmumi, diikuti. Jadi fala tahtalifu alaihi, maka jangan menyalahi imam. Wa qala bura alladzi yarfa'u rasahu wa yafidu qabla imam innama nafsiyatu bi biyadi syaiton, sama dengan di atas tadi, sama hadisnya ini. Jadi kata Ibu Surah, orang yang mendahului imam itu berarti ubun-ubunnya lagi dikendalikan atau dipegang oleh setan. Rasulullah beda, imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka oleh itu jangan fatah talifu, jangan menyalahi imam. Mendahului itu lebih berbahaya daripada terlalu ketinggalan ya. Ketinggalan pun itu jangan terlalu lama, jangan sampai lewat. Kalau sampai lewat dua rukun itu sudah batal. Contohnya begini, imam sujud, begitu sujud, makmum kan ikut sujud. Imam udah bangun, udah baca Fatihah, dia baru bangun nyusul. Itu berarti udah baca Fatihah. Dan belum lagi tadi waktu sujudnya puasa. Jadi harus, kalau ketinggalannya sebentar nggak apa-apa, belum sampai menurun. Atau misalkan nih ruku, tidak itu kan rukun. Imamnya sudah sujud, kita masih ruku, berarti udah ketinggalan ketinggalan itu udah batal. Ya. Kalau ketinggalannya misalkan kita ruku, imam udah i'tidal, ini makmumnya belum i'tidal, masih ini begitu, nggak lama kemudian ikut, itu nggak apa-apa, nggak melampaui rukun namanya, masih dalam satu rukun. Dan makanya falatah talifu, jangan berbeda, harus ngikutin, harus mengikuti imam. Kembali, kemudian mayaf aluman salama min rok'ataini sahian.
Haddatsana Yahya an Malikin an Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtani yani an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyarafa minas nataini faqala lahu dzul yadain aqsurati shalat am nasita ya Rasulullah faqala Rasulullah sallam asadaqa dzul yadain faqala an-nasu na'am faqama Rasulullah fasalla rakaataini ukhrayataini tsumma sallama tsumma kabbara fasajada mithla sujudihi aw atwala tsumma rafa'a tsumma kabbara fasajada mithla sujudihi aw atwala tsumma rafa'a. Ini hadis menunjukkan namanya disunatkan sujud sahwi. Ini sahyan ya. Kalau kita meninggalkan suatu sunnah, kita disunatkan sujud sahwi. Begitu pula kalau meninggalkan rukun, ya. Cuma kalau meninggalkan rukun harus diulangi rukunnya dan ditambah lagi dengan sujud sahwi. Contoh, misalkan nih, kayak tadi. Begitu apa tuh namanya itu tadi misalkan baru tiga rakaat assalamualaikum warahmatullah di belakang subhanallah. Nah, bangun lagi nggak usah mulai sholat lagi, bangun nambah 1 rakaat lagi, nanti makmumnya juga ikut. Lalu tadi tahiyat, kenapa? Itu aturannya nggak ada tahiyat, aturannya kan berdiri langsung kan. Kok tahiyat? Nah, itu sebenarnya yang bagus si makmum mengingatkannya pada waktu mau tahiyat, jangan nunggu tahiyat, jangan nunggu salam. Gini, kan udah tahiyat awal nih, begitu ketiga rakaat dia duduk, kan makmum tahu ini aturannya berdiri, maka disitulah tempat mengingatkannya. Subhanallah, nanti si imam dia bangun kan gitu. Ini enggak, kadang-kadang nih makmumnya nunggu lah kok tahiyat, begitu ada nunggu begitu salam baru subhanallah. Tapi yang tetap nggak apa-apa itu, berdiri lagi itu tambah ya. Karena nggak harus ditambal, kalau meninggalkan rukun ditambah 1 rakaat. Sebelum salam ini sahyan karena tadi meninggalkan, maka disunatkan sujud sahwi karena Rasulullah pernah melakukan. Ini yang dalilnya orang ada sujud sahwi karena Rasulullah melakukan ya, sebelum dia meninggalkan rakaat, kemudian sampai akhirnya ditambal, dan sebelum salam Rasulullah ini fasajada mithla sujudihi, seperti biasa sujud sholat. Cuma doanya kalau biasa subhan rabbiyal a'la, kalau ini subhanaman la yanamu wa la yashu, atau dibalik subhanaman ya la yasu wa la yanamu, dibalik doang. Nah, ini kemudian Rasulullah bangun takbir kayak sholat atau bahkan lebih panjang. Awatwala. Setelah itu kemudian sujud lagi. Berarti sama, artinya 2 kali sujud. Lalu bagaimana waktu dari sujud pertama, julus baina sajdatain, apa yang dibaca? Ya walaupun di sini di hadisnya nggak diterangkan, ya sama dibaca Rabbik fili warhamni wajburni. Nggak baca ya nggak apa-apa. Langsung lebih cepat. Jadi Allahu Akbar, sekedar tumaknina, langsung sujud lagi, subhanaman lagi, baru assalamualaikum. Dalam hadis yang lain sujud sawinya setelah salam. Ini kan sebelum salam nih, baru tsumma salama Rasulullah salam. Ada hadis justru sujud sawinya itu setelah salam, diambil oleh Imam Abu Hanifah. Itu. Jadi kalau Imam Abu Hanifah kalau sujud sawi setelah salam. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, yang enggak dong. Ya namanya
Kalau udah salam namanya udah selesai. Kalau ini kan masih supaya sebelum selesai sholat gitu. Tapi ya Imam Abu Hanifah juga nggak salah. Artinya silahkan gitu. Cuma kalau saya perhatikan tuh dalam hal ini kebanyakan mengikuti mazhab Maliki dan Syafi'i dalam hal sujud ya. Sujud sahwi gitu. Saya belum pernah melihat, ya barangkali ada juga, cuma saya belum pernah melihat orang yang sujud sahwi setelah salam. Nah kembali, itu namanya sujud sahwi. Dan itu ada hadisnya ya. Jadi kalau ada yang bilang katanya itu ngapain kok ada sujud sahwi segala, ya kalau udah ketinggalan ya udah misalkan. Ini hadis di sini jelas hadis sahih ya. Yang meriwayatkan Imam Malik, bahkan maaf lebih dekat ya. Rawi-rawinya lebih dekat daripada Imam Bukhari. Kenapa? Karena Imam Malik itu tabi'in. Imam Malik bertemu dengan tabi'in. Kalau Imam Bukhari tabi'in juga bukan. Jadi setelah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, baru Imam Bukhari ke sini. Jadi rawinya, riwayat ke Rasulullahnya lebih dekat Imam Malik, lebih dekat Muwatta. Kalau makanya rawi hadatsananya sedikit kalau Muwatta, kalau Bukhari banyak. Tuh. Nah, kembali. Tadi itu mayaf aluman salama min rakaataini sahihan karena waktu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amika fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'ala sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Allah ya nuru ya haqqu ya binu aksuna min nurika wa alimna min ilmika wa afimna anka wa asmina minka wa aqimna bi syuhudika wa arifna tariqa ilaika wa hawminha alaina fadlika wa albisna libasat taqwa minka innaka ala kulli syai'in qadir ya sami'u ya alimu ya halimu ya aliyu ya azimu ya Allah isma du'ana bi khashaisi lutfika amin amin amin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina masyayikhina muallimina jamil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.